supaya teman-teman bisa dibilang broker yang profesional. It's a good day. Ketemu lagi dengan Aditya Wiasa dari Rewai Cinere. Kali ini kita mau ngomongin apa ya? Atau ngomongin siapa? Kita ngomongin apa aja, jangan ngomongin siapa. Kalau ngomongin siapa namanya akun gosip. Ini bukan akun gosip, tapi ini akun properti. Ya, kali ini kita akan membahas sekelumit kehidupan tentang broker. Ada banyak sekali broker-broker yang di masa pandemi ini berjuang untuk hidup. Anyway, semua profesi saat pandemi ini berjuang untuk hidup ya, kawan-kawan. Ya, bagaimana caranya teman-teman broker, khususnya di Rewai Cinere ini berjuang untuk hidup? Ya, kita akan bicarakan di kesempatan kali ini. Ngomongin berjuang untuk hidup, pasti ada kaitannya dengan strategi ya, strategi apa yang dijalani untuk berjuang untuk hidup. Nah, namun teman-teman di Rewai Cinere, kita pahamnya sebetulnya bukan berjuang untuk hidup sih ya. Kita spiritnya adalah berjuang untuk lebih sukses. By the way, sebelum kita ngomong yang serius-serius, biasanya saya memulai dengan sebuah cerita ya. Kalau kita jalan-jalan ke mall, kita jalan-jalan ke, kalau saya nemenin istri gitu ya, saya nongkrong di kafe, ada aja orang-orang yang selalu ngomongin properti. Bukan bermaksud nguping, tapi ikut mendengarkan, jadi otomatis terdengar gitu ya. Oh, ternyata di samping itu ada teman-teman broker yang sedang ngobrol sama kliennya. Oh, ternyata brokernya broker independen. Broker independen itu apa sih? Broker independen itu adalah broker yang tidak terafiliasi atau tidak bergabung dengan sebuah kantor ya. Jadi dia bergerak sendiri ya, dia melakukan pekerjaannya sendiri ya. Mungkin dia mempunyai tim support ya, mungkin ya, tapi dia tidak mempunyai kantor ya. Pasti kalau tidak mempunyai kantor, dia tidak berbadan hukum. Nah, kenapa kok teman-teman ini happy ya menjadi broker yang independen atau bisa dibilang broker apa itu yang namanya ya, tradisional ya. Ya, karena mereka sukanya jalan sendiri gitu ya. Ketika saya pernah ngobrol sama mereka ya, mereka dengan tegas ya dan bercerita gitu ya, enakan jadi broker independen ya, nggak ada yang ngatur, apa-apa nggak ada yang larang. Kayak lagu jomblo ya. Enak ngapa-ngapain nggak ada yang larang ya kan. Pergi pagi, pulang siang, pergi siang, pulang malam, terserah dia, nggak ada yang ngatur gitu ya. Nggak diuber-uber sama target katanya. Nggak ditarget katanya. Kalau di kantor katanya ditarget. Wow. But anyway, saya nggak pernah keberatan dengan profesi teman-teman independent broker. Cuman saya selipkan sedikit-sedikit gitu. Ketika kita berprofesi ya, baik kita sebagai broker independen ataupun broker yang terafiliasi dengan kantor, marilah kita menjadi broker yang profesional. Nah, apakah independent broker bisa menjadi broker yang profesional? Tentu bisa, teman-teman broker ya. Profesional itu sebetulnya menurut saya ada 3 ya kategori syarat dan ketentuan supaya teman-teman bisa dibilang broker yang profesional. Yang pertama, broker profesional adalah orang yang menulis apa yang dia akan kerjakan, alias dia membuat strategi bersama kliennya. Oke ya. Jadi yang pertama tadi adalah dia menulis apa yang dia akan kerjakan. Nah, yang kedua, dia mengerjakan apa yang dia tulis. Jadi setelah menyusun strategi bersama klien, dia melakukan strategi itu ya. Oke, yang pertama tadi apa? Dia menulis apa yang akan dia lakukan ya. Yang kedua, dia melakukan apa yang sudah dia tulis. Nah, yang ketiga ini
ya, yang bobotnya paling tinggi. Seseorang yang profesional ya bisa dikatakan profesional ketika dia berani melakukan evaluasi kerja dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya ya. Dengan tahapan yang ketiga ini, evaluasi dan bertanggung jawab, maka dia akan senantiasa memperbaiki kinerjanya dia ya, supaya target-target berikutnya akan tercapai dengan lebih baik. Itulah menurut saya syarat dan ketentuan atau kriteria kita bisa disebut profesional broker ya. Menurut saya, kalau menurut undang-undang atau menurut definisi menurut asosiasi RFI mungkin banyak ya detailnya, silakan baca sendiri ya. Tapi menurut saya tiga itu yang menjadi core ya, inti dari sebuah syarat marketing yang profesional, broker yang profesional. Nah, ngomongin profesional itu ada kaitannya, banyak kaitannya dengan cara kerja ya, cara kerja. Bagaimana efektivitas teman-teman independent broker yang bisa dibilang mereka kerjanya selalu sendiri gitu ya. Nah, ya nggak ada salahnya Bapak Ibu teman-teman untuk kita kerja sendiri. Tapi yang saya amati ya, khususnya bangsa Indonesia ini yang dari dulu sukanya gotong royong ya. Kok saya yakin ya, ketika kita berlaku atau menjalankan pekerjaan itu sendiri, itu saya umpamakan sebagai Superman, oke ya. Nah, Superman zaman now itu sudah nggak laku ya. Yang laku sekarang itu super team, oke. Jadi menurut saya pekerjaan itu akan lebih mudah ya, lebih sederhana dijalankan dan lebih cepat tercapai hasilnya ketika kita bekerja sama dalam sebuah tim, oke ya. Alangkah baiknya ketika kita sudah menjalankan profesi ini, profesi broker sebagai broker yang profesional ya, ada baiknya atau lebih baik atau lebih maknyus kalau di kuliner ya, ketika kita bekerja dalam sebuah tim ya. Ada pembagian pekerjaan ya, ada kegiatan yang saling memahami, saling mengerti, saling mendukung ya kan, sehingga semua proyek-proyek yang datang ke kita ataupun proyek-proyek yang sedang kita develop semua akan terlampaui, semua akan terjalani dan kita akan menembus hasil sesuai bahkan melebihi target yang kita sudah tentukan. Oke ya. Jadi yang pertama tadi kita ngomongin marketing atau broker yang profesional. Kita sudah ngomongin sebaiknya kita bekerja dalam sebuah super team ya. Jadi super team itu lebih baik daripada Superman. Oke. Nah, yang ketiga ini saya mau ngomongin apa ya, Haikal ya? Kok saya lupa ya? Profesional, kemudian super team. Yang ketiga Pak, saya ngintip dulu ya. Yang ketiga ini saya mau ngebahas tentang apa ya? Sebentar. Oke, buka KPK dulu teman-teman. Ini kenapa? Bentar ya, nanti. Udah inget sekarang. Jadi selain ngomongin marketing harus profesional, kemudian sebaiknya kita bekerja dalam sebuah super team ya, lebih baik daripada Superman. Yang ketiga adalah bahwa sebaiknya broker itu juga never ending learning ya, belajar tanpa berhenti ya. Jadi kita jadi broker itu ternyata jangan stop sampai di sini gitu ya. So untuk skill, untuk knowledge itu kita harus tetap mau belajar. Jangan-jangan karena ini Haikal kasih settingan buku-buku, saya disuruh belajar nih sama Haikal. Ya oke Haikal, terima kasih, saya akan belajar. Ya, broker juga harus belajar caranya. Salah satu topik yang menarik adalah broker itu harus
bisa belajar ngomong. Nah, ini lucu nih. Ini pakai cerita lagi nih. Ada orang-orang sering ngomong ya di luaran sana ya, marketing tuh harus pinter ngomong, gitu kan. Kenapa harus pinter ngomong? Jadi dia bisa ngomong ke orang-orang yang bergerak di bidang ini, dia bisa ngikutin omongannya. Ketika ketemu sama orang-orang di bidang kuliner, dia marketing harus bisa ngikutin topiknya, gitu ya. Ketika ketemu sama orang-orang yang bergerak di bidang entertain, gitu ya, diajak gosip juga masih nyambung. Jadi marketing katanya mesti pintar ngomong, gitu ya. Nah, ini lucunya ya, saya ketemu dengan beberapa marketing yang top, marketing yang hebat, gitu ya. Kok mereka ngomongnya sedikit ya? Ngomongnya sedikit loh, marketing hebat itu ya. Justru mereka itu lebih pintar untuk mendengar. Nah, jangan-jangan nih ya, silakan kalau mau membuktikan dengan teori-teori di buku silakan, mau googling juga silakan, gitu ya. Makanya saya bilang jangan-jangan. Kemampuan untuk mendengarkan itu lebih penting daripada kemampuan untuk kita bisa berbicara. Jadi kalau saya boleh memberikan saran kepada teman-teman marketing, khususnya di kantor saya, yaitu Rewet Cinere, ya, saya akan memproporsikan ya, lebih baik 70% kemampuan kita itu untuk mendengarkan orang lain. Ya, setelah 70% kita lebih mendengarkan, kita bisa mengetahui lebih dalam kebutuhannya, ya, sehingga kita bisa menganalisa, ya, sehingga kita bisa mendapatkan atau menyusun pilihan-pilihan jawaban yang paling tepat buat mereka. Nah, setelah semua kita olah dengan baik, ya, itu dia 30%-nya baru kita alokasikan untuk kita berbicara dengan baik dan benar. Oke, baik Bapak Ibu teman-teman, baik Anda yang sebagai broker, ya, baik teman-teman yang sedang lihat ini ternyata bukan broker, ya, baik ketika teman-teman ini adalah sebuah investor, ketika teman-teman yang melihat video ini adalah seorang buyer, gitu ya, nggak apa-apa, jangan nyesel ngelihat tayangan saya ini. Paling nggak teman-teman investor, teman-teman buyer, ataupun teman-teman vendor yang ngelihat ini jadi lebih tahu, gitu ya, jadi lebih bisa pilih-pilih juga. Kalau mau milih broker yang mesti apa? Satu, yang profesional, ya. Dua, broker yang bekerja dalam sebuah tim. Kemudian tiga, broker yang bisa mendengarkan kebutuhan kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di topik-topik berikutnya yang juga menarik, ya. Aditya Wiasa, Rewet Cinere, sampai ketemu.